Bu Lince. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Putri Cynthia Octaviani dari Poltekkes Padang, jurusan Promkes. Baiklah, tujuan saya ke sini untuk penyuluhan tentang penyakit jantung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung. Baiklah, penyakit jantung itu yaitu penyumbatan, kerusakan atau kelainan pada jantung. Jadi gejala-gejala pertama dari penyakit jantung itu mual, muntah-muntah, nyeri pada dada, pusing, terus pingsan dan lain-lain sebagainya. Jika ibu ada gejala seperti itu, maka lebih baik dicek ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Baiklah, terus cara pengobatan dari penyakit jantung ini yang pertama harus mengubah pola hidup. Mungkin semua penyakit emang intinya dari segala-galanya yaitu mengubah pola hidup. Misalnya kayak rutin olahraga walaupun hanya minimal 15 menit per hari. Terus mengonsumsi sayur-sayuran atau mencukupi kebutuhan vitamin. Terus kemudian meminum obat-obatan tradisional ataupun dari dokter. Baiklah, terima kasih Ibu Lince, itu materi dari saya. Baiklah, untuk mengevaluasi dari penyuluhan saya tadi, saya akan bertanya kepada Ibu Lince, yaitu bagaimana cara agar mencegah penyakit jantung atau yang sudah terjadi penyakit jantung, Ibu Lince. Yang pertama, kita harus mengubah pola makan atau pola hidup dengan cara merubah pola makan atau meminum obat atau suplemen vitamin. Itu ketiga, bisa meminum obat herbal atau dari dokter. Baik, terima kasih ya Ibu Lince atas partisipasinya. Terima kasih sudah memberikan saya izin atas penyuluhan tentang penyakit jantung ini. Baiklah, pesan saya yaitu jika ada ibu atau keluarga ibu atau tetangga atau di sekitar ibu yang mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi, maka ceklah ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Kemudian saran saya, hargailah tubuh ibu atau keluarga terdekat selagi masih sehat, yaitu mengubah gaya pola hidup menjadi sehat, lebih cepat, lebih baik. Baiklah, terima kasih ya Ibu Lince atas partisipasi penyuluhannya. Sama. Waspada, serangan jantung. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga berfungsi menyalurkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk proses metabolisme ke seluruh tubuh. Sebanyak 4-7 liter darah dipompa jantung per menitnya. Ini berarti 5.760 hingga 10.080 liter per hari atau 2.102.400 sampai 3.679.200 liter darah per tahun. Jantung memompa darah tanpa henti dengan rata-rata denyutnya 72 kali per menit. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyebabnya adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang sering disebut serangan jantung. Sumbatan ini bisa bermacam-macam jenisnya, seperti plak, sobekan dinding jantung, kolesterol, bekuan darah, dan lain-lain. Ada 7 faktor yang menjadi pemicu serangan jantung. Yang pertama, usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi risiko terkena penyakit jantung. Usia yang berisiko adalah pria ketika memasuki usia 45 tahun dan wanita memasuki usia 55 tahun atau yang mengalami menopause dini. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarganya juga berisiko yang sama. Yang ketiga, diabetes. Diabetes dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri, serta meningkatkan penimbunan plak. Yang kelima, obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan lemak. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit jantung. Yang keenam, pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk menjadi pemicu serangan jantung.
seperti jarang olahraga dan banyak konsumsi makanan berlemak. Yang ketujuh, stres. Ketika sedang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan tensi. Anda mungkin mengalami serangan jantung jika merasakan gejala-gejala berikut. 1. Jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala ini terasa seperti dada diremas-remas. 2. Mengalami sesak napas, disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar, bahkan pingsan. 3. Berkeringat dingin, mudah lelah, dan sakit kepala. Gejala ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tidak normal. 4. Ada rasa mual dan muntah. 5. Nyeri dada di sebelah kiri. Penderita biasanya merasakan sakit seperti ditimpa beban berat, rasa seperti terjepit, atau terbakar di dada. Berikut beberapa lokasi keluhan nyeri di bagian dada. Di belakang tulang dada, di belakang tulang dada menjalar ke leher, dari dada ke bahu dan lengan, dari dada menjalar ke rahang, dari dada kiri ke bawah di ulu hati, atau sering ditafsirkan sakit mah, di daerah punggung di antara kedua belikat. Lakukan hal ini agar jantung tetap sehat. 1. Berhenti merokok. Dalam waktu 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung akan berkurang hingga setengahnya. 2. Tetap aktif bergerak. Lakukan 90-150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. 3. Atur berat badan. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, gula, dan garam untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 4. Makan dengan lebih banyak serat. Konsumsi makanan yang kaya serat seperti sayur dan buah dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. 5. Kurangi konsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Kurangi konsumsi garam. Agar terhindar dari risiko penyakit jantung, disarankan untuk membatasi asupan garam kurang dari 2000 mg atau 1 sendok teh per hari. Yuk, bersama jaga si jantung, tetap sehat.